Nah, ini adalah bagian-bagian dari tas sudah selesai. Ini adalah bagian sisi yang nanti akan disambung untuk di sisi sini. Nah, sebelah sininya itu nanti akan disambung ke bagian yang sebelahnya. Nah, ini untuk bagian sebelah. Jadi ini tadi sebelah kiri, ini untuk sebelah kanan. Nah, ini adalah bagian dasarnya. Nah, ini nanti untuk framenya, dan ini rantainya. Nah, dan ini adalah furingnya. Nah, seperti ini nanti kita akan sambung. Nah, setelah disambung nanti akan diupdate lagi. Ini juga bagian depan dan belakangnya, bagian bunganya itu sudah bagian tengahnya sudah diberi payet agar supaya menambah cantik bunganya, menambah terkesan mewah. Tahap menyambungnya sudah selesai. Ini semua bagian sudah disambung. Nah, seperti ini sudah juga dimasukkan furingnya, jadi sedang mau dijahit, belum dijahit. Ini furingnya sedang dipaskan dulu antara furingnya dan rajutannya. Nah, ini untuk bagian sisi tasnya ini aku buatnya itu kemarin belum dijelaskan. Aku buatnya itu adalah karena untuk mengantisipasi bagian di sini yang belum ada, karena ini kan motifnya itu kan heksagon segi 6. Nah, jadi bagian sisi sini kan miring. Nah, jadi untuk supaya lurus ke sini untuk membentuk, untuk bisa membentuk tasnya, jadi akan dibutuhkan bagian rajutan sebelah sini. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu aku membuatnya itu adalah dengan membuat motif setengah dari motif heksagon segi 6, separuhnya aja. Jadi dapat 3 sisi, 3 sisi ini. Nah, setelah jadi ini sih bebas aja ya motifnya seperti apa, yang penting dia ini adalah bagian dari setengah heksagon yang dilanjutkan ditambah berapa baris selebar dari sisi bagian atas ini untuk supaya bisa naik ke bagian sini. Nah, seperti itu. Jadi ini bagiannya. Nah, kemudian untuk bagian dasarnya itu sih biasa aja ya, motif persegi panjang. Nah, ini aku kombinasikan dengan ada pakai benang ini supaya matching aja dengan bagian sisi tasnya itu. Nah, seperti ini. Ini sekarang bentuknya tuh kira-kira seperti ini jadinya. Nah, jadi ini sedang akan dijahitkan ke furingnya, lalu kemudian nanti baru dipasang framenya seperti ini. Nah, ini lanjut bagian rajutan untuk tasnya kan sudah disambung untuk semua bagian, dan furingnya juga sudah disatukan dengan rajutannya. Nah, ini dalam posisi bagian dalam, karena untuk memasang framenya ini lebih mudah menurut aku bahwa kita dalam posisi bagian dalamnya di luar. Nah, ini udah sebelah framenya ini kan ada 2 bagian. Nah, yang bagian satunya sudah saya
sudah dijahitkan ke bagian tasnya framenya. Jadi seperti ini. Ini kita lanjut untuk memasang framenya yang bagian sebelahnya lagi. Nah, caranya itu seperti ini. Sebetulnya banyak sih, makanya aku nggak bikin tutorial untuk pemasangan framenya ini, nggak divideokan secara detail karena banyak tutorial di YouTube cara memasang frame tas ke bagian tasnya. Nah, ini aku pakai benang nilon, warnanya yang disesuaikan aja dengan jarum jahit. Nah, jadi kita usahakan kira-kira diposisikan seperti ini. Jadi bagiannya ini kira-kira pas untuk sepanjang framenya bagian sini. Nah, diperkirakan ini kan lebar framenya ini kan sekitar 1,5 cm mungkin ini ya. Nggak nyampe lah mungkin, tapi nggak 1/2 cm juga, lebih sedikit. Nah, jadi kita perkirakan bagian untuk tasnya itu dari pinggirnya itu masuk ke dalam, karena nanti akan masuk ke dalam bagian sini seperti ini kan, sini sudah masuk. Nah, bagian ini kan sudah masuk ke dalam bagian framenya itu. Nah, jadi kita yang harus kita pikirkan yaitu, jadi nanti saat kita menjahitnya, nah seperti ini kan kita jahit. Nah, mana lubangnya? Nah, saat kita mau masukkan ke lubangnya ini, diusahakan itu jarumnya itu tegak lurus ke dalam. Nah, ini kan kira-kira kan ini. Nah, lalu jarumnya itu juga harus masuk ke bagian tasnya itu yang kira-kira selebar kira-kira selebar yang untuk bagian sisinya ini untuk masuk ke dalam. Walaupun belum dimasukkan ke dalam, tapi kita kira-kirakan saja seperti ini. Nah, baru kita tarik benangnya. Nah, kita usahakan itu benangnya itu untuk nggak kusut. Nah, kita pegang. Nah, lalu kita juga bagian sisi yang sudah terjahit itu kita agak tarikkan supaya lebih kuat seperti ini. Baru kita tarik sedikit ke dalam. Terus ini juga, karena kan kalau dia longgar nanti hasilnya nggak bagus, jadi harus kita usahakan, tapi hati-hati juga jangan sampai putus juga, karena sebagian frame itu di bagian lubangnya itu agak tajam juga dia. Jadi kalau kita tarik terlalu kencang bisa jadi benangnya putus. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti kita jahitkan lagi ke arah luar lagi. Nah, kita jahit ke arah luar, tapi ini masih di posisi yang kira-kira ini kan tadi posisi benangnya masuk ke dalam. Nah, kita turunkan sedikit kira-kira 1 mili. Karena apa? Ini jarumnya harus keluar tetap di lubang yang tadi tempat masuk benang. Nah, memang sedikit agak sulit, tapi nggak apa-apa. Nah, kita lihat aja begini. Nah, harus masuk ke lubang yang masih yang sama tadi, karena supaya jahitannya itu
tiap lubangnya ada gitu. Nah udah gitu. Nah sama seperti yang tadi, saat kita mau menarik benangnya harus kita hati-hati supaya nggak kusut. Nah harus kita perhatikan. Nah seperti ini. Nah jadi saat kita narik benangnya, nah tapi juga sekalian kita bagian yang sudah terjahit itu kita tarik sedikit kencang agar nggak longgar, yang sudah terjahitnya jadi nggak longgar. Nah seperti ini. Tarik lagi. Nah kira-kira seperti ini. Nah ini kan jadi dia setiap, jadi keluar benang masuk. Nah tapi saat mau keluar lagi itu di lubang yang sama agar untuk berikutnya, jadi lubang yang berikutnya terjahit, jadi masing-masing itu ada jahitannya seperti ini. Nah ini kalau kita sudah buat seperti itu berapa baris, berapa lubang, nah ini baru kita bisa mulai sedikit-sedikit kita masukkan. Kita perlu alat seperti pinset bisa, atau kan ada tuh alat khusus tuh yang jepitan ada. Nah itu bisa, tapi ini aku pakai ini aja yang ketemunya yang deket ini, apa namanya, alat manikur pedikur kan, yang untuk membersihkan kuku. Nah kita bisa, jadi kita pelan-pelan kita usahakan agar dia bisa masuk. Nah seperti ini. Nah masuk seperti ini, kita dorong agar bisa masuk. Nah seperti ini. Yang bagian yang udah dijahit aja baru kita masukkan. Nanti untuk jahit berikutnya kita jahit lagi dulu beberapa lubang. Setelah masuk baru kita usahakan masukkan, karena kalau sudah dimasukkan dulu agak susah kita mencari posisi lubangnya. Nah, jadi kalau dia sudah terjahit kencang, nah baru enak kita masukkan seperti ini. Nah seperti ini ya kan. Pokoknya dirapikan aja, tinggal di sedikit-sedikit dimasukkan. Nah seperti ini. Jadi dia seperti ini. Kalau sudah semuanya, jadi seperti ini dia nanti. Yang bagian depannya pun seperti ini. Nah masalah apa namanya, kalau ukurannya itu disesuaikan aja ya kan. Nah seperti ini dia. Jadi kita lanjut bagian sisinya ini semua sampai selesai, nanti baru kita lihat bagaimana hasilnya, hasil akhirnya. Yeay, alhamdulillah sudah selesai memasang framenya. Nah seperti ini tuh. Nah yang sebelah sini juga sudah semua. Nah ini tinggal kita coba balik dan kita lihat seperti apa. Nah oh iya, ini kan bagian dari sleting yang kantong di dalam. Nah terinspirasi dari ada tas yang, kalau tas terbuat dari kulit kan itu apa namanya, bagian ada sebagian yang kantong di dalamnya itu
resletingnya, pinggirannya itu dilapisi dengan kulitnya supaya terlihat lebih elegan, lebih bagus. Nah ini aku coba juga membuat seperti itu, tapi bukan dari kulit. Nah aku bikin aja rajutannya, rajutan sederhana aja, 1 row keliling DC, ukurannya disesuaikan aja, lalu tinggal disom aja ke furingnya. Nah sekarang kita coba balik ya, bagaimana hasilnya, bagaimana bentuk dari tasnya. Sedikit susah, tinggal kita rapikan aja, kan? Ini kan karena di dalamnya itu furingnya itu kan ini ada dilapisi apa namanya, dilapisi busa. Nah jadi karena tadi sudah terbalik, jadi busanya agak sedikit terlipat-lipat. Perlu sedikit ini dirapikan. Kira-kira seperti ini nanti bagian ininya kan dilipatkan ke dalam, ini bagusnya dilipatkan ke dalam, tapi ya gini hasilnya. Masya Allah, sudah cantik, sudah terlihat cantik. Seperti ini tasnya. Jinjing seperti ini. Nah setelah selesai kita masang framenya, ini yang dijahitkan ke bagian bahannya, bagian tasnya itu. Nah di bagian dalamnya, bagian jahitnya itu terkadang kita agak sulit untuk bisa menjahitnya dengan sangat rapi, karena bisa jadi faktornya yaitu karena bagian dari tasnya ini ukurannya sedikit lebih besar dari framenya.
Jadi dengan sendirinya kalau kita saat kita jahitkan untuk pas ke framenya itu bisa jadi ada bagian kerut-kerutan, dan itu juga karena apa, kita kita juga sekali-sekali bikin bagian tasnya itu lebih besar dari framenya, yaitu karena kita ingin ada efek terkadang ada efek karena dilipat dilipat supaya ada efek lipitan, atau ini supaya ada gembungan. Nah itu memang dibuatnya akan lebih besar dari framenya. Nah saya beberapa waktu yang lalu itu ada menemukan trik dan tips mengantisipasi supaya tidak terlalu terlihat ketidakrapiannya, yaitu dengan waktu dijahitkannya itu di bagian benangnya itu, saat kita sudah bagian benang udah di sisi bagian dalam, nah saat kita mau menjahitkan lagi ke bagian sisi luar, ke sisi luar, nah itu kita bisa menambahkan bead ya, mote ya, yang tapi jangan juga yang terlalu besar, jadi ya kira-kira seperti ini, yang kalau di sini kita sebutnya ini pasir ya. Nah kita bisa tambahkan, jadi untuk mensarukan lah daripada ketidakrapiannya itu. Nah aku sudah coba melaksanakan tips itu, tapi memang tidak waktu saat dijahit pertamanya. Nah jadi setelah seperti ini, setelah selesai kita jahit, kemudian kita jahit ulang. Nah dengan menambah beadnya itu. Nah seperti ini udah aku buat di sebelah salah satu sisinya. Nah seperti ini. Nah kalau aku jadi di samping juga ditambah bead ini, aku tambahkan juga payet. Nah warna disesuaikan aja dengan warna yang kita butuhkan. Nah seperti ini. Nah jadi kan terlihat di samping dia menambah cantik dari sisi dalam tas itu, dan juga di samping dia menambah cantik, dia menutupi kekurangan rapiannya, ya sarulah jadi ketidakrapian itu kan, coba bisa kita bandingkan. Nah ini yang sebelum ditambah bead, terlihat itu jahitannya. Nah tapi setelah kita tambahkan bead dan juga dengan aku tambahkan payet, nah itu tertutupi, jadi bekas-bekas jahitannya itu tertutupi seperti ini. Nah jadi kan plus kalau ditambah belakangan, maksudnya setelah dijahit terus kita jahit ulang, keuntungan di samping keuntungan menutupi kekurangan rapian ini, jadi jahitannya ini dengan otomatisnya jadi 2 lapis, jadi akan lebih kokoh framenya itu ke bagian tasnya. Jadi itulah keuntungannya dengan ditambah bead ini. Satu, menutupi kekurang rapian jahitan pertama tadi, kemudian menambah cantik karena mensarukan dari kekurang rapian itu, menambah cantik, dan terakhir yaitu menambah kokoh karena kita jahitnya 2 kali seperti ini. Nah ini juga kita harus ya seperti tadi aku bilang, jangan pakai bead yang ukurannya bulatannya tuh besar ya, kalau bisa makin kecil makin bagus, karena supaya tidak mengganggu nanti dari framenya ini, karena kalau dia terlalu lebih menonjol itu akan terganggunya saat kita tutup seperti itu. Nah jadi kalau ini kan masih bisa lah ya kan, ya tidak terganggu ininya, framenya itu tidak terganggu seperti ini. Nah semoga tips ini
bisa menjadi inspirasi.